Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiara from New Zealand. Ketemu lagi sama Amirantau. Nah, Sobat Muslim, hari ini Alhamdulillah aku bakalan ngajakin kalian ke acara yang seru banget, yaitu adalah Bazar 17 Agustus. Memang 17 Agustusnya sudah lewat, tapi memang di New Zealand sendiri biasanya diadakan setelahnya. Mengingat beberapa hal yang harus dipertimbangkan, salah satunya penyewaan gedung itu sendiri belum tentu available di tanggal yang bersangkutan. Yang kedua, weather forecast yang harus kita cek apakah cuaca bagus dan enggak, karena memang kita harus menghadirkan banyak orang untuk bisa berkumpul. Nah, gimana sih keseruan bazar di 17 Agustus? Saksikan terus bersama Amirantau. Muslim, Masya Allah, Alhamdulillah hari ini hujan, semoga menjadi keberkahan. Dengan cuaca yang mellow ini tidak menyurutkan semangat kita orang Indonesia untuk hadir ke acara 17 Agustus. Walaupun acaranya sudah lewat, tapi peringatan atau perayaannya sendiri untuk kita dilakukan hari ini. Bakalan banyak kegiatan, dijamin orang Indonesia yang ada di Auckland kumpul karena bakalan banyak games, door prize, lalu juga banyak stand gitu ya, yang jualan, di mana para ibu-ibu kreatif itu banyak sekali jualan makanan dan sudah terjadi pre-order dari 2 minggu sebelumnya. Nah, keluarga Rantau sendiri memang sudah taking part. Insya Allah kita juga mau gabung nih, suami saya udah mulai sibuk dari pagi hari. Cuaca kali ini memang hujan dan di kisaran 10 derajat hari ini. Nah, Masya Allah tidak menyurutkan semangat untuk suami saya bisa berpartisipasi. Ini salah satunya dia lagi persiapan bikin bakso. Jadi nanti apa aja yang bakalan dijual? Kocok. Ini kocok. Nanti kita habis, saya prepare jual bakso. Ini kocok jual bakso. Ada asin itu PO ya. Kita bisa. Kalau nggak bisa bikin di sana. Oke. Kami suka. Ada garam balado, ada Indonesia. Ini banyak banget ya, kita gabung sama teman-teman Indonesia lainnya. Dan memang di luar sudah mulai hujan. Kita juga ada siomay, udah mulai persiapan untuk bikin siomay. Wah, banyak sekali sampai heboh. Ada juga abon ikan, ada abon ayam. Masya Allah banyak sekali. Bisa dilihat persiapan pagi hari yang heboh luar biasa. Ini udah disiapin, brand kita namanya Indo Kitchen, Indo Kai Kitchen. Kai itu bahasa Maori yang artinya adalah makanan. Ini adalah abon ikan, ini adalah ayam kering yang bisa dimakan langsung dengan nasi panas, jos banget. Ini mendul yummy, isi kelapa. Jadi hari ini tuh kita ada 2 event untuk 17 Agustus ini. Ada yang dari pagi 9 sampai jam 4 sore, lanjut lagi jam 4 sore sampai jam 9 malam. Nah, kita taking part yang sore, 4 sore, malam mingguan, 4 sore sampai 9 malam. Kita tahu animonya gimana kan, ini pengalaman keberapa kali Pak? 2 kali. Jadi kita happy aja gitu. Udah ada pre-order sih untuk martabak siomay. Konsepnya apa aja sih sekarang nih? Kocok. Kayak mie kocok Bandung gitu ya. Mie kocok tuh apa? Isinya apa aja? Itu mie-nya mie gepeng, terus kikil. Mie gepeng, kikil. Itu kulit. Kulit, ada bakso. Bakso Ini? itu bakso urat. Bakso urat. Kok ini bakso tahu? Bakso tahu cadangan kalau buat bakso. Oh, ini cadangan untuk bakso. Nah, ini adalah proses bakso. Baksonya tuh dari apa sih? Sapi campur ayam atau? Ayamnya 10%, 10%. Kurang. Ayamnya 10%. Ya.
itu yang bikin dia kenyal. Terus jadi ini kayak jadi abang bakso nih. Ini sapinya kalau di sini macam-macam meatnya, ada yang pure 100% meat, ada yang plus with fat. Dengan tambah fat dia lebih murah dikit. Kalau ini 100% daging sapi tanpa fat, warnanya merah. Sudah jadi, udah ke atas, sudah mengapung. Mau dilihat? Jadi semuanya kita bikinnya fresh. Wow. Jadi sejak di New Zealand tuh jadi kayak jago bikin segala macem. Termasuk kita bisa bikin tempe sendiri loh. Nanti kapan-kapan ya. Karena proses tempe itu kan lumayan lama. Let's go. Kita mau nganterin dulu anak buat ke tempat les. Jadi meninggalkan yang lagi masak, ditinggalin aja, kita berangkat. Lesnya kakak. Jadi kegiatan di Sabtu pagi itu selalu mengantarkan anakku untuk les. Masya Allah, hujan ya hari ini. Memang New Zealand tuh yang pasti harus lihat weather forecast. Kalau misalkan di sini tuh semuanya akurat. Ini perjalanan menuju tempat les. New Zealand itu saat ini lagi banyak banget perbaikan. Ini udah hampir berapa bulan perbaikan dari ujung sana sampai ujung di, nggak tahu ujungnya sampai mana kan. Ini terus dilakukan perbaikan. Kayaknya dam atau terowongan yang di bawah ini loh, apa namanya, buat air. Nah ini sekolah SMA kakak nanti, kalau kakak SMA di sini. Jadi dari rumah cuma, kalau naik mobil 1 menit, tapi kalau jalan kaki mungkin 10 menit karena naik gitu ya. Oke, kita menuju ke tempat lesnya kakak sambil meninggalkan babah di rumah yang lagi persiapan masak, karena acara bazarnya itu kita ikutan yang sore, jam 4 sore. Jadi semuanya kita bikin fresh untuk semua makanan. Bisa dilihat ya kontur jalanan New Zealand itu kayak gini, naik turun. Wah. Kalau hari Sabtu relatif sepi karena semua orang mungkin di Sabtu pagi ada yang keluar kota di hari Jumatnya, atau misal biasanya kan mungkin granddadnya mereka itu adanya di luar kota kan, atau memang mungkin mereka udah breakfast. Cuma kalau hujan gini saya yakin mereka masih di rumah. Jadi memang kalau hari Sabtu lebih santai, lebih nggak traffic, karena biasanya ini daerah yang lumayan traffic karena ada anak sekolah. Ini jalur anak sekolah, bisa dilihat kan banyak banget kon kayak gini. Memang lagi banyak perbaikan di seluruh area di Auckland kalau saya tahu ya. Apalagi kalau main ke city yang ada Sky Tower itu juga sama, banyak banget. Jadi kayak dibilang kota yang lagi banyak konnya gitu karena sedang ada perbaikan jalan. Oke, ini adalah bus. Bisa dilihat nggak bus yang di depan saya adalah bus dari rumah saya kalau kita mau ke area city, yaitu mau ke area kota gitu ya, karena kita rumahnya kan di suburb atau daerah pinggir kota. Nah itu kalau naik bis kurang lebih 50 menit, kadang 60 menit atau 1 jam, karena memang ini kan ada bus stop kiri saya nih, karena memang di setiap stop pasti berhenti, ada yang naik atau ada yang turun, jadi lebih lama. Tapi kalau kita nyetir bawa mobil sendiri itu kurang lebih hanya 20 menit, makanya efisiensi kalau nyetir itu jadi lebih cepet kan. Cuma kalau misalkan awal-awal datang ke sini, kalau misalkan tempat kerja atau tempat kuliahnya itu dekat, ya nggak harus juga punya mobil. Tapi kalau kayak saya gitu, misalnya mobilitasnya tinggi, dengan punya mobil itu jadi jauh lebih hemat justru. Nah ini dia situasi. Nah dari rumah saya klinik, salah satu kliniknya ya kita yang terregistrasi ini di sini di depan, The Doctors. Can you please zoom?
udah sampai lagi di tempat Kakang untuk les dan aku mau jemput, tapi sebelumnya aku harus belanja dulu karena ada terigu yang kurang. Nah, ini namanya New World. Ini tuh agak lebih premium menurutku ya, kayak lebih mahal dibandingin dua supermarket lainnya. Tapi tergantung sih, tergantung juga barang yang dicari ada atau enggak. Oh, nah penting banget buat ibu-ibu itu harus cek ini. Lagi ada promo, weekend deals. Kadang di tempat ini kan premium, tapi terkadang ada juga lagi promo lebih murah dibanding tempat lain. Harga ini tuh isinya 12, $5. Size-nya size 7. $5 size 7. Yuk kita ke dalam karena aku mau beli terigu. Oh iya, kita lihat Manuka Dokter itu. Oh, nggak tahu di Indonesia berapa sih harganya. Di sini Manuka Dokter yang rasanya itu kan macam-macam ya kalau untuk madu, karena madu itu memang penghasil maksudnya produk unggulan di New Zealand ya. Kalau di Indonesia, maksud saya salah satu barang yang nggak boleh bawa dari Indonesia ke sini adalah madu. Jadi tuh kalau teman-teman mau datang ke sini, usahakan nggak boleh bawa madu. Dulu saya inget banget tuh bawa antangin, ada gambar lebahnya dikit itu udah langsung dibuang gitu. Dan ini harganya setengah kilo tuh hampir $11. Wow. Yaudah yuk kita masuk dalam. Nunggu jemput anakku sampai kita lihat-lihat ya. Ada kasir self service, ada juga yang memang ada operatornya. Untuk pertama kali yang harus diperhatikan adalah ini nih, sign. Kita tuh mau beli apa? Cek sign-sign seperti ini. Jenis kopi Moccona ini memang terkenal banget di sini. Harganya $24. Segini 250.000. Wow, 200 gram. Oke ya. Baking soda ada. Pokoknya kita pakai jenis brand ini nih, biasanya jauh lebih murah. Jadi cari brand yang memang produk dari si perusahaan itu pasti jauh lebih murah. Nah, teman-teman, ini salah satu pekerjaan yang dulu saya pernah nyobain juga. Pekerjaan di sini kan unik-unik ya. Yang di belakang saya ini adalah pekerjaan untuk bisa pick up barang. Beli itemnya dikit, kita coba bayar sendiri ya. Udah pakai receipt. Karena masih pakai receipt. Yuk. Nah, saya udah beres shopping, kita lanjut untuk kan udah hampir jam 10 jemput si bocil. Jangan lupa kalau ke supermarket juga harus sering baca, kadang ada aja informasi apapun, entah locker, entah misalkan yang lagi dibutuhin kayak gini nih, ada tempat tinggal, pokoknya kita bisa naruh iklan-iklan kita di supermarket gitu. Seru kan? Kita lagi on the way balik lagi ke tempat untuk lesnya Kakang. Di depan saya ada coffee container, orang lagi pada ngantri beli kopi karena kopi itu hal yang wajib di pagi hari. Lucu deh tempatnya ini dia. Mau mampir ke sini Dollar Outlet. Jadi kalau beli hal-hal perintilan yang keperluan rumah, kartu segala macam ada di sini, keperluan buku-buku juga. Dan ini jauh lebih murah harganya, makanya Dollar Outlet namanya. Aku bilang ini salah satu tempat favorit aku nih nyari barang-barang second karena harganya suka miring, malah bahkan ketemu barang-barang ya original, masih bagus, brand bagus, terus harganya murah. Sayangnya tutup. Kalau nggak tutup aku pasti kesini. Monday, itu Sunday. Oh, karena ini masih pagi, bukannya bentar lagi jam 10. Tapi aku udah harus berangkat, jadi nggak bisa masuk ya. We are close. Kita udah mau on the way ke TKP dengan kehebohan. Bareng sama Budi. Di belakangnya udah penuh banget barang-barang. Mie kocok. Nih di perjalanan. Ini siomay, ini martabak manis.
Sobat Muslim, kegiatan bazar ini ternyata di luar dugaan karena baru kali ini di tahun ini ada event yang sama di dalam satu hari. Kebetulan kita berpartisipasi di sore hari, di mana biasanya orang-orang Indonesia itu datang yang di pagi hari. Artinya saya pribadi sedikit agak pesimis, khawatir orang Indonesia nggak datang di acara yang sore hari. Ternyata Masya Allah, Allah ingin mengajarkan tentang sebuah hikmah sebetulnya, bahwa kita memang harus positive thinking, kita memang yang diperlukan adalah ikhtiar gitu ya, ikhtiar aja, biarin hasilnya itu terserah Allah. Ternyata di luar dugaan bazar di hari sore ini rame luar biasa. Ternyata segitu banyaknya orang Indonesia yang mungkin bisa jadi tidak bisa datang di pagi hari, maka mereka memilih di sore hari. Jadi ajaib banget nih jualan kita yang sudah kita bikin ekstra sampai 3 kali untuk menu mie kocok aja itu sampai bener-bener orang tuh udah ngantri. Jadi yang seharusnya acara 5 jam, tapi di stand kita khususnya 2 jam sudah sold out. Kegiatan bazar ini ternyata yang tema di sore bukan hanya tentang Indonesian aja ya, Indonesian food, tapi ini temanya lebih ke international food. Di pagi hari memang temanya mengenai Independence Day, di mana diikuti peserta bazarnya itu orang Indonesia semua. Yang sore hari memiliki keunikan yaitu international food. Artinya tidak hanya orang Indonesia yang berpartisipasi untuk bazar, dari berbagai macam negara, salah satunya adalah Jordania, ada juga India dan seterusnya. Masya Allah, ini benar-benar mind blowing juga ya, karena ternyata untuk memperingati hari kemerdekaan sekalian kita sosialisasi sebetulnya apa sih Independence Day dan seberapa penting dan bagaimana juga kita orang Indonesia memperingati 17 Agustus itu sendiri. Jadi menjadi ajang untuk bisa memperkenalkan acara 17 Agustusan ke lebih banyak lagi orang. Sobat Muslim, ya Allah, sampai nggak bisa penutupan saking rame dan mungkin tadi nggak proper juga. Jadi acaranya jam 4 sore sampai 9 malam, tapi jam 6 sore aja udah habis semua yang kita jual. Masya Allah, pokoknya animonya keren banget. Mudah-mudahan ada insight atau manfaat yang bisa diambil. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.